Nah, coba biar nanti tahu siapa yang aktif dan tidak aktif. Siap, Pak. Share screen. Oke. Nampak di layar? Nampak, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini pertemuan kedua. Hari ini kita bahas konsep dasar sistem informasi manajemen, konsep dasarnya. Ini kalian kan bukan prodi informatika, jadi nanti tidak kita masukkan materi-materi database ya. Nggak perlu ya? Atau mau? Mau, Pak. Mau ya? Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau enggak nanti bikin aplikasi-aplikasi sederhana aja deh. Soalnya nggak susah ya, soalnya kalau kita online gini. Oke, komponen informasi. Apa aja? Kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Ya. Kita harapkan di hari ini, setelah pembelajaran ini selesai, kalian mampu memahami komponen dari sistem informasi dan mampu menjelaskan proses kegiatan usaha dalam organisasi dan hubungannya dengan sistem informasi. Ya, itu tujuannya. Nah, kalau tujuan itu tidak tercapai, berarti saya gagal ngajar gitu aja ya. Kalau tercapai, kalian terlalu pinter. Nah, gitu aja. Alhamdulillah, Pak. Oke, materi sebelumnya kita sudah paham pengertian dan lain-lain bahwa konsepnya adalah ada data mentah dikumpulkan, kemudian diolah menjadi informasi, dari informasi menjadi knowledge, pengetahuan untuk mengambil keputusan. Ya, intinya adalah ini di sistem informasi. Jadi pokoknya diingat-ingat. Arahnya kemana? Untuk memudahkan pekerjaan manusia atau pemimpinnya di manajemen atau manajer, level manajer itu dengan cara apa? Melalui proses apa? Mengumpulkan data, data jadi informasi, informasi nanti jadi pengetahuan, pengetahuan menjadi keputusan, mengambil keputusan yang tepat untuk jalannya organisasi atau perusahaan. Next. Oke, sebelumnya tak kasih tebak-tebakan lagi. Kalian jawab deh, tebak ini. Di bawah ini yang termasuk kalimat yang benar adalah A. Anak yatim itu dipukuli ayahnya. B. Anak yatim itu dipukulkan ayahnya. C. Anak yatim itu memukuli ayahnya. D. Anak yatim itu memukulkan ayahnya. Mana yang benar? A, Pak. A. Anak yatim itu dipukuli ayahnya. Yang lain, silakan. A sama C, Pak. A sama C. Ayah dipukuli dan memukuli ayahnya. Kalimat aktif dan Jadi pasif soalnya- ya. Iya, soalnya kan nggak tahu jalan ceritanya. Mungkin aja anak itu yang mukul, Pak. Iya, Pak. C kayaknya C. C, Pak. Anak yatim nggak punya papa deh. Siapa yang jawab tadi? Emang iya. Betul. Ada yang teliti ternyata, ada yang teliti. Coba ulangi lagi, Gap. Anak yatim nggak punya papa. Anak yatim nggak punya Papa, ayah. ayah atau apa? Ya, Kalau ayah angkat kan bisa, Pak. beda. Kalau ayah kan di sini kan ayah tiri atau ayah angkat. Iya sih. Oke, good job, Gabriel. Gaby, makasih. Lagi, Pak. Nanti aja nanti ada lagi dua kok. Ada dua tebakan. Jangan khawatir. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini tujuan game ini sebenarnya apa? Kalian harus teliti. Kurang teliti berarti kan? Out of the box. Kadang-kadang kita harus dituntut untuk out of the box. Oke, saya lanjutkan ya. Komponen informasi, sistem informasi sebenarnya ini. Saya salah ketik terus ini. Komponen sistem informasi. Ada apa aja? Dan apa itu sistem informasi?
Kemarin kan sistem informasi manajemen. Sebentar, kita pisahkan dulu sistem informasi dan manajemen. Kalau kita ngomong manajemen, ngomong organisasi, tempatnya dan orangnya. Tapi di sini kita ngomong dulu sistem informasi dulu. Kita pahami dulu apa itu sistem informasi. Nah, sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi. Saya berikan warna yang berbeda. Tolong nanti dipahami di sini ya. Karena lebih tekankan garis besarnya adalah di sini, di gabungan yang terorganisasi. Dari manusia, perangkat lunak, hardware, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sumber data. Dalam apa? Dalam upaya apa? Mengumpulkan data, mengubah menjadi informasi, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Menjadi knowledge. Sehingga manusianya yang ada di dalam organisasi itu bisa mengambil keputusan yang tepat. Kembali lagi yang pertemuan kemarin. Menggunakan apa? Nah, menggunakan perangkat gabungan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi. Menggunakan apa? IT. Jadi IT ini hanyalah alat bantu sistem informasi tadi yang menggunakan computerized, itu hanya sebagai alat bantu. Alat bantunya berupa apa? Ada hardware, ada software. Software itu apa? Perangkat lunak atau aplikasi ya. Kemudian network, jaringan telekomunikasi atau komunikasi. Jadi kita nggak bisa tuh kirim data kalau tanpa ada internet. Kemudian sumber data. Nah, sumber datanya dari mana? Kata tadi mahasiswa, berapa jumlah mahasiswa yang mendaftar di STTAI tahun ini? Dia dari sekolah mana aja, dari wilayah mana aja. Nah, itu data. Tapi tolong diingat, kunci utamanya adalah siapa? Apa? Ayo. Kalau di sini sebagai alat bantu, ya kan? Ini kan hanya alat bantu nih. Hardware, software, network, data source, sistem informasi ini hanya alat bantu. Alat bantu buat apa? Atau buat siapa? SDA-nya, Pak. SDA-nya, good. Human atau brainware. Kira-kira alat bantu ini bisa jalan nggak tanpa ada manusia? Enggak. Bisa nggak tiba-tiba komputer kalian nyala sendiri gitu, tanpa perlu diperintah atau Enggak. tanpa perlu ditekan tombol power on-nya? Nggak bisa kan? Pak. Nggak bisa ya. Kalau bisa, larilah kalian sejauh-jauhnya. Itu pasti ada kuasa jahat itu. Oke ya, kunci utamanya adalah si manusia. Kira-kira kucing atau anjing bisa nggak? Apalagi, Pak? Pernah nonton ini nggak? Film The Apes? Yang mana itu, Pak? Yang simpanse jadi menguasai manusia itu loh. Tahu, Pak. Tahu ya? Pak. Tahu, Pak? Iya, simpanse. Pak. Nah, mungkin nggak peran manusia diganti simpanse? Bisa aja, Pak. Bisa Dia aja kan ya? pinter, Pak. Pinter ya? Siapa yang create? Siapa yang menciptakan kepintaran itu pada simpanse? Tuhan, Pak. Tuhan. Melalui siapa? Manusia. Tangan siapa? Tangan manusia, ilmuwan. Jadi tetap siapa yang lebih dominan di sini? Manusia, Pak. Manusianya kan? Nah, jadi mudah-mudahan ya selama tidak ada invasi alien, nah kita manusia masih tetap superior di bumi ini. Mudah-mudahan. Tapi kalau kena corona semua, habis manusianya gimana? Jangan sampai, Pak. Iya, Jangan Pak. sampai ya. Makanya kan jaga kesehatan ya. Iya, Pak. Oke, next. Alurnya di sini, sistem informasi itu membutuhkan apa aja? Ada tadi perangkat keras, lunak, jaringan komunikasi, manajemen data yang sebenarnya. Kemudian ada software, aplikasinya,
dituangkan ke dalam sini, ada aplikasi yang dijalankan menggunakan ini, kemudian baru ke manajemen. Oke, sekarang kita diskusi lagi. Sebutkan apa saja, komponen-komponen apa aja yang termasuk dalam perangkat keras komputer. Silakan. Keyboard, Keyboard, good. mouse, Mouse, printer, printer, Charger. Monitor. monitor. Apa tadi? Sebelumnya monitor tadi apa? Siapa tadi? Headset Pak, charger. Charger, CPU, USB. CPU, USB. Kalian pernah bongkar dalamnya CPU nggak? Pernah Pak. Pernah ya? Iya. Apa aja di dalam Glow? Ada motherboard. Baru kipas anginnya itu Pak. Fan-nya. Ya. Sama kabel lampunya. Apalagi? Sama itu loh Pak, yang hijau-hijau itu Pak, yang banyak. Apa hijau-hijau? Nggak tahu, Lemper. Pak. Ada Ya. lemper hijau. daun bawang, Apa hijau? Lupa ROM Pak. atau RAM? Ah ya itu Pak. RAM. Apalagi? Ada satu komponen penting, yang paling penting, yang belum kamu sebutkan. Apa ya? Yang lain, silakan jawab, bantu jawab. nggak tahu Pak kalau dalamnya saya. Belum pernah buka ya? Jadi Pak, anunya buat masukin DVD-nya. DVD room, oke, good. Ada satu komponen yang penting yang belum kamu sebutkan. Ya. Motherboard itu kerangkanya, kerangka otak. Tombol, Tombol apa? tombol on off. On off, oke. Lupa Pak. Motherboard sudah. RAM juga sudah. Apa lagi? Ada bagian yang paling penting. Stop kontak kali Pak. Hah? Stop kontak. Stop kontak. Stop kontak ada di luar sih Kan nggak bisa sebenarnya. nyala. Ya, mungkin yang kamu maksud adalah power supply. Ya. Jadi di dalam CPU itu ada power supply, bentuknya kotak itu. Gede, main gede. Tapi tergantung sih, tergantung komputernya. Kalau mini komputer ya kecil pasti. Apalagi ada satu hal yang penting, satu komponen Disk, Pak. penting. Hard disk. Hard disk, good. Nah, buat penyimpanan data. Ada lagi? Iya sih, hard disk juga nggak kalah penting. Coba saya kalian buka HP kalian di setting tentang phone, tentang ponsel. Perangkat lunak. Perangkat lunak itu Sistem UI. belum. Tahu Pak, tahu Pak. Apa? Prosesor. Prosesor, good. Kalian beli HP itu pasti ada prosesornya atau ada speknya, spek prosesor. Kemudian kalau pakai Android itu versi berapa, kayak gitu kan? Itu softwarenya atau OS-nya. Good. Perangkat keras banyak ya, mulai dari monitor sampai ke keyboard, mouse, ada juga printer, scanner, fax, mouse dan lain-lain. Nah, nantinya itu kan ada yang namanya ada proses, ada input, proses dan output. Nanti itu kita bahas minggu depan sama studi kasus, ada studi kasus. Nah, sudah ada hardware-nya, ya kan? Tapi kita perlu menjalankan suatu program. Program ini namanya aplikasi atau software. Berhubungan dengan mata kuliah kita mau menerapkan sistem informasi manajemen. Nah, contoh aplikasi yang menerapkan sistem informasi manajemen apa? Nih, terserah kalian yang kalian tahu. PowerPoint. PowerPoint belum bisa. Belum ya Pak? Instagram, Skala luas. Jangan yang ada di software di komputer kalian. Instagram kumpulkan data, mengambil keputusan. Kurang sih. Sebenarnya bisa, tapi masih kurang. Ada proses yang tidak dilalui atau tidak dipenuhi oleh Instagram.
Apa Kalau ya, Pak? Facebook masih mungkin, kalau Facebook masih mungkin. Jadi dia pertemanan toh, dia akan menyarankan, memberikan saran pertemanan dari akun orang lain, dari pertemanan orang lain. Itu masih mungkin. Tapi yang lain, yang apa namanya lebih spesifik, yang mudah kita jumpai di luaran sana. Saya kasih contoh deh. Saya kasih contoh tracking system punyanya JNE atau JNT. Google Formulir, Pak. Google Form. Oke, Google Form. Kalau hanya standalone berdiri sendiri Google Form-nya itu masih belum bisa. Tapi kalau kemudian di sana ditambahin diekspor ke Excel, kemudian dibuatkan grafik, oke. Benar. Makasih Gelo. Ayo berikan contoh yang lain. Chrome juga masuk nggak, Pak? Chrome belum. Belum masuk kalau Chrome. Ayo. Pernah nggak masuk ke pabrik? Nggak pernah ya. Kalian tadi Belum sudah sih, Pak. menyebutkan sih sebenarnya. Kalian sudah ada yang menjawab tadi. Contoh aplikasi yang menerapkan SIM. Lupa ya? Di awal-awal kita tadi, kita bahas apa tadi? Materi minggu Website, lalu Pak. dan tugas kalian yang kemarin kan? Kok sore minggu lalu kemarin? Apa? Website itu, Pak. Ayo, hampir benar, hampir. Apa lagi? Tadi udah dijawab sama Nando tadi. Gini. Nggak sadar ya. Perangkat, Ayo apa? Tadi aku tanya loh ya, tadi sudah tanya, kemudian kamu jawab, ya Pak, mirip-mirip Pak. Ada yang mirip. Sudah kok pakai itu, mirip-mirip. Apa dong? Ayo, kalian dengar semua. Tadi semua dengar sama-sama dengar loh tadi. Ayo, masa lupa? tadi terakhir sih perangkat lunak, Pak. Enggak, bukan yang awal. Ya awal-awal sebelum. Brosur. Tugas kalian kemarin apa coba? Lalu sistem di kampus. Sistem di kampus, Pak. Situ di kampus. Apa namanya tadi? Sikat, Pak. Website. Sikat. Siakat. Sikat. Nah, kalian jam-jam dewe, lali-lali dewe. Itu salah satu contoh, siakat. Apa lagi? Biaka. Oh, bukan ya, bukan ya. Ya, yang paling mudah untuk kalian, yang paling dekat dengan kalian adalah siakat mungkin saat ini ya. Gak apa-apa, itu aja yang dipakai. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Ayo, dijawab. Kayak kemarin kan? Cuma sekarang lebih. Berbeda sih sekarang. Ayo, out of the box. Take your time. Jangan buru-buru. Boleh pakai oret-oretan. Tulis di kertas. Dipahami dulu, dilihat ya. Kemudian dipahami polanya ini seperti apa.
arahnya, kenapa saya kasih game seperti ini? Kalian orang muda perlu melihat, katakanlah nanti bakal menemukan banyak masalah kan? Nah, semua masalah dengan berserah, ya kita pasrah pada Tuhan, pada Yesus, tapi tetap semua masalah itu ada polanya. Kalau kalian terbiasa membaca pola, hidup kalian akan lebih mudah. Ayo coba yuk. Berapa menit? 1 jam, Pak. Kelamaan. Ya, Pak, Ini mau 1 jam. jawab. Ini 05 buat piye, waduh. Gimana sih ini 05? Kita sampai jam berapa ini? Pak, ini 05. 05 ini sebenarnya 5 atau 0,5, Pak? Enggak, 5. Waduh, 5 ya, 5. Pak? Sebenarnya 5 ya, Pak. Oke. Mamai minta ampun. Jangan tegang, santai aja. Ini game-game apa namanya? Hiburan aja kok. Tapi juga melatih otak kiri dan otak kanan sekaligus. Sepuluh menit ya? Kurang? Lima 15 ya, Pak. 15. Sekarang jam 10.17. Sampai jam setengah 11 ya. Oke, silakan kalian mainin itu. Saya tak tinggal ngecek anak-anak saya dulu ya. Kayaknya mereka bertengkar. Ya, siapa? Oke, Pak. Kayak Harus kucing sama didamaikan anjing. itu, Pak. Kalau nggak malah diadu. Ntar ya. Glow awas, glow. Glow awas. Udah pernah bilang kan awas. Awas. Kalau GB sih ya oke. Gampang itu. Apa? Itu kalkulator jadi 30 itu dari mana? Cuma tinggal tunggak dagu doang. Mikir. Satu, 10 satu, 10 nggak sih? satu kalkulator kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 kan nilainya 10. Ya, tapi coba lihat di bawah itu jadinya 1, 2, 2, 4. Ya kan beda. 1, 2, 2, 4 berarti 9. Berarti kalkulator yang di bawah itu 9. 9. Itu jawabannya tuh kalau menurut gue ya. 18 kali 9 tambah 18 kali 15. Kalau kok kalkulator 15, 18 kali 15 dapat hasilnya. maka kalau jam ini kan 7. Jam akannya nilai 7. 7 tambah 270. 7 kali 3. Jam itu 9. 9. 9. Coba itu yang di atas kan 9 tambah 9 tambah 3. Jadinya kan 21. Iya. 7 juga bisa. Ya nggak sih? Iya, 9 kan Iya. jamnya arah jam 9. Tapi yang kalkulator yang di Arah paling jam bawah 9 ini kan loh. 2. Iya, kan 9 tambah 9, 18 kalkulatornya tambah kan 3 1 terakhir tambah dulu. 2 tambah 3 tambah 4. Kan nilainya 10. Kalkulatornya iya. Terus yang bawah Iya. itu 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4. Kan nilainya 9. Kalkulator yang di bawah kan 9. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 4, 9. Jadi kalkulator Jadi yang 1, 2, 2, 4 ini 9 nilainya, Kak. Iya, 9. Berarti Jadinya 9 tambah 9 kan? Iya. Tambah Iya, 9. 18 kali 15. Kali 15. 144. 270. 144 ya. Berapa Gip? Di kalkulator sih 144. Coba Sebentar. kali yang benar itu. Jawabannya apa Gip? Kelihatan nggak sih? 18 kali 15 kan? Kali 15. Iya loh. Coba kali 18 kali 15. 18 dari mana? Ya, 18 itu Oh, iya, 9 iya. tambah 9 itu loh. Iya.
Ya. 18 kali 15 kan? 270. Nah, Kan perkalian dulu. perkalian 15 dulu Oh ya. iya, betul. Perkalian lebih awal, betul. Oh iya. Iya kan? Jadi 270 kan? 15. Jadi Soalnya 15 di- kali Iya. Iya, 9 15 kali kali 18 kan? tambah 15 kali 18 kan? Enggak. Hitungnya 9 kali 15 Iya. baru tambah Iya, 9 Oh. kali 15 tambah Karena 9. matematika kan ke perkalian dulu. Iya, perkalian lebih awal. Berarti 144. Hah, gimana sih Ugil? 9 kali 18 kan? Kalian dulu kan? 9 kali 15 ya Astaga. Tuhan. 15. Iya. Salah tulis. 9 kali 144. 15. Tambah 9. 144. Berapa? 104 pas sama Ya, sih. wis, 144 ya, sepakat ya. 144. Iya, sama. Sama. Oke. Oke, tunggu dosennya masuk aja. Enggak, saya dengerin kok. Sudah yakin? Coba Ya, Kak, saya Pak. kasih kesempatan Sudah, lagi. Pak. Sudah Pak, yakin kami Pak. Yakin. Coba diperhatikan lagi. Nanti kalian tetap ada ujian toh ini. Iya Pak ada. Ada kan? Nah, nanti siapa tahu kalau ujian kalian kurang nilai, saya bisa ambil dari nilai partisipasi. Itu 44 salah, Pak. Kenapa? Gap? Pak, 44 salah. 144. Are you sure? Iya, Sudah? Pak. Nggak ingin merubah jawabannya? Iya. Oke. Ayo. Ini, Benar Pak. ya? Kalian sudah bisa lihat di mana ini nilai per masing-masingnya ini diambil dari apa? Jamnya ini dulu aja. angka arah jamnya Arah jamnya, Pak. Arah jam ya. Ini jam berapa ini? 9 toh? 9. 9 Iya, Pak. tambah 3, 21. Terus ini 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4. 10 bukan Pak? 10 kan? 10, Pak. 10 tambah 10 tambah 10 10, Pak. 30. Good. Kalau yang ini, lampu ini 5. 5. 5, Jumlah pijarnya ya. 5 Ya kan? watt Pak. Jumlah pijar ada 5 tambah 5 dikurangi 5 sama dengan 5. Nah, sekarang yang ini. 9 ditambah ini berapa? 1 tambah 2. 9. 9, Pak. Ya, tambah 2 ya 9 kan? Berarti 9 Iya, Pak. ditambah 9 dikali berapa itu? 15. Lampu di sini ada berapa ini? Lihat, ada berapa jumlah 14. pijar? Titiknya beda. Iya, titiknya. Ya, kurang teliti 12. lagi. 12 bukan 15. Pak, 117. 117. 117. Nah, Ternyata Bapak hitungnya yang titik garis di atas kan? kita Bapak ngitung curang. lampunya, Pak. Lihat ini kan beda. Bapaknya curang. Iya, salah. 2 kali ya, sudah 2 kali. Bagus, gitu. Kasihan. Kalau kalian terbiasa nanti pasti akan lebih teliti lagi. Ya, biasanya orang cenderung Pasti dapat hadiah. oh iya nanti hadiah nilai ya. Oke, saya lanjutkan kalau gitu. Ini gamenya sudah. Nah, sekarang tugas kalian buat ini. Kalian ada laptop ya? Ada, Pakai Pak. HP sih bisa sih sebenarnya. Cuma lebih Saya agak HP, Pak. agak sulit sih, tapi bisa tetap bisa kok. Tetap bisa. Nah,
Saya minta kalian buat data pengeluaran bulanan. 1 bulan, dalam 1 bulan. Ya, boleh datanya itu angkanya, nominalnya itu kalian boleh isi bebas, terserah, data-data palsu atau fake data, atau bisa menggunakan data real, data asli. Jadi misal, makan 1 bulan itu habis berapa? Siapa yang kepala rumahnya Sudarjo? Saya, Pak. Gabriel ya, Gaby Sudarjo. Gaby di sini kan nggak kos ya, Gaby ya? Kamu kos nggak? Sama Oma. Sama siapa? Oma? Sama Om. Sama Om? Nggak Iya. bayar ya? Bayar nggak sih? Sama Om diminta bayaran nggak? Enggak. Nggak. Siapa tahu kamu dianggap kos. Disuruh minta bayaran. Gini aja. Untuk Gaby karena dia tidak kos. Kalian kos bayar berapa sih? Kalau Gloria, Iya, Pak. kamu kos kan? Saya di rumah orang tua, Pak. Rumah orang tua, nggak kos berarti. Wilko, Nando, kos kan? Di asrama, Pak. Kami di Di asrama. Iya, Pak. Iya, tapi kan ada iurannya juga, uang makan, uang ini tiap hari ada. Ada ya? Sip. Ada, Pak. Yang kos di luar siapa? Nixon, sama juga di asrama juga. Sama juga, Pak. Asrama juga, oke. Tetap ada pengeluaran kan selama di asrama? Ada, Pak. Banyak, Ya. Pak. Oke, sip. Kalau ada Bapak pengeluaran, walaupun nggak sama dengan ini, tetap aja ditulis. Ini saya kasih contoh aja ya, meliputi biaya makan, bensin, kuota, kos, dan lain-lain. Iya, Pak. Siap. Kalian tentukan Bapak- sendiri. Oke, baik, Pak. Coba saja apa aja pengeluaran kalian yang ada. Kalau check out Saya Shopee, jajan, Pak. Jajan, oh ya boleh jajan di luar dari biaya makan ya. Biaya makan. Konsumsi. Iya. Makan itu sama jajan sama-sama masuk konsumsi loh ya. Iya, sama-sama konsumsi, Pak. Nah, iya. Masukkan aja biaya makan. Oke. Pak, kalau check out Shopee itu termasuk pengeluaran juga kan, Pak? Oh iya, belanja kan berarti kan. Hedon. Hedon ya. Kalau dia jualan lagi gimana coba? Kan enggak, belum tentu. Gak apa-apa deh, masukkan ke biaya lain-lain atau tambahin aja itemnya jadi belanja gitu ya. Hobi. Hobi boleh. Hobi. Apalagi kira-kira pengeluaran kalian? Bapak, kalau misalnya kita buat anggarannya nanti, buat data anggaran itu, nanti setelah itu ada pemasukan kan, Pak? Gak ada. Khusus Jadi pengeluaran. ini pure pengeluaran, Pak ya? Pure pengeluaran. Nanti ada lagi, ada sesi sendiri nanti untuk Tapi bolehlah kalau kalian mau masukkan. Soalnya gini, kalau yang dari dalam kota, itu kan kalian tidak terima uang transferan dari orang tua kan? Berbeda yang di luar pulau, pasti terima bulanan, ya enggak? Ada transfer bulanan kan dari orang tua? Ada, Pak. Ada kan? Nah, itu masuk ke pemasukan. Nah, kalau yang di dalam kota, kebanyakan sih nggak ada. Setahu saya, tapi nggak tahu kalau kalian ada dikasih bulanan, katakanlah, nah kamu tak kasih bulanan ini cukup nggak cukup, harus cukup gitu ya. Atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi misal, Pak, Ma, aku mau berangkat ke kampus, baru minta uang saku, uang bensin. Nah, apakah itu rutin setiap hari ke kampus? Dengan kondisi pandemi seperti ini kan kalian lebih banyak online ya. Kalau online Iya, tentunya kan hilang itu. Anggaran itu kan hilang kan. Jadi pos yang tidak tetap akhirnya nanti akan sulit ditentukan untuk mencari sebuah knowledge itu akan sulit nanti. Jadi kita fixkan saja dulu biaya pengeluaran. Kecuali yang dalam kota bisa mengkalkulasi sendiri, mengkira-kira aku 1 bulan tuh dikasih duit berapa. Nanti tinggal dikurangi nanti. Ditulis dulu aja di kertas enggak apa-apa. Kalau nggak ada Excel, enaknya sih di Excel sih memang nanti tak ajari beberapa formula sederhana sih. Sama sekalian nanti bikin tabelnya.
Nanti contohnya seperti ini. Di kolom A atau sel 1A atau A1, kasih keterangan nomor, kemudian jenis pengeluaran, dan jumlah. Itu aja. Makan berapa, bensin berapa, kuota internet berapa, bayar kos. Kalau kos ya, kalau asrama nggak tahu nanti apa yang kalian hadapi di sana. Bayar apa aja. Jumlahnya di total berarti Pak. Total ada berapa? Yang hadir ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Nggak jadi 9 orang ya. Sudah dicatat? Belum? Saya kasih waktu sambil dipikir. Bisa pakai Google Sheet. Kalau nggak ada Excel. Kalau di HP pakai Google Sheet aja. Ada kesulitan? Sudah, Pak. Sudah selesai? Bentar, saya rekapnya ya di sini. Yang nampak di screen kalian apa? Excel kan? Masih Excel atau presentasi tadi sih? Yang PowerPoint? Excel Pak. Excel ya? Ya Pak. Oke, di sini siapa? Nando. Nando, kemudian Wiko. Gloria. Gaby. Nixon. Nixon. Nixon, Pak Wawan ya? Oke. Sudah ketemu
Berapa pengeluaran? Pak, ini pengeluarannya dibulatkan jadi satu ya, Pak? Satu kolom ini. Jadi misalnya misal punya Nando sekian 5 juta, punya saya 10 juta gitu. nanti saya Atau yang tambah? ngerekap. Oh, nanti nggak diklasifikasi lagi, Pak? Iya, Oh, jadi kita kasih nilai bulat ya, Pak? kasih nilai bulat. Oh, nggak usah bulat, nggak apa-apa. Nggak bulat juga nggak apa-apa. Jadi katakanlah sampai ada Rp250 gitu, nggak apa-apa. Masukkan aja. Tulis seadanya. Oh. Jadi ini sudah rangkai dari konsumsinya, dari iurannya, dari ininya semua jadi satu ya, Pak? Oke.
Sudah? Belum? Permisi Pak, ini kita tinggal sebutin semua total jumlah kita ya Pak? Ya. Tapi jangan dihapus ya. Tetap biarkan seperti itu dulu. Nanti ada korelasinya, ada hubungannya dengan tugas besok. Oh iya. Ini saya sudah Pak potongan, tapi nggak terlalu banyak nggak apa-apa kan Pak? Gak apa-apa. 1.410.000 Pak. Sebentar, Gloria, 1.410.000. 410.000. 410.000. 2, 3. Oke, terima kasih Gloria. Sambil nunggu yang lain ya. Sudah, Pak. Iya, Gap. Berapa, Gap? Aku 560. 560 pas. Iya. Oke. Baby 560. Punya saya sudah, Pak. Nixon, berapa? 1.125.000, Pak. 1.125.000. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Pak Vensa sudah, Pak. Oh, ada fans atau? Benar fans. Tak masukkan di sini fans. Kok tadi enggak ya? Kelolosan fans kamu fans. Fansya. Berapa fans? 580, Pak. 580. Iya, Pak. Bapak saya juga sudah Pak. Nando Pak Nando. Nando. Berapa Nando? 600. 600? Ibu. Ulangi. Putus-putus. 600. 600.000 Pak. 600 pas. Iya 600 pas Pak. Oke, Wiko dan Pak Wawan. Ya belum. Pak. Oke. Pak Will. Let's go. $150, Pak. 150.000. 150, 1,50 1.050.000. Iya, Pak. 1.050.000. Nah, tinggal Pak Wawan.
Salah. Salah Wilko. Will? Hilang suara mobil. Jaringannya nggak bagus, Pak. Oh, nggak di kampus. Wilko nggak di kampus loh. Lagi di kampus, cuman karena jaringan Telkomsel di ruangan kampus kurang bagus, Pak. Lah kamu kok bagus, Nix? Saya lagi di asrama, Pak. Oh, di asrama. Chat aja. Wilko, kamu chat. Will, berapa Wilko? Pak Wilko-nya masih hitung, Pak. Oh, masih itu. Oke. Pak Wawan, apakah sudah masih bergabung Pak Wawan? Pak Wawan, jangan lupa sarapan, makan, minum obat, tambah vitamin. Kasihan nanti mahasiswanya. Dibutuhkan banyak orang ini. Kalau sampai sakit. Oh, Wilko sudah ya? Pak Wawan yang belum? Sudah, Pak. 15750. Oke, Pak Wawan masih sakit. Kayaknya kita bypass dulu. Oke, semua ini ya. Screen saya sama ya di Excel ini ya. Iya, Pak. Oke. Siapa jumlah terbesar di sini? Kita gunakan rumus maksimum blok 1.410.000
Kita blok aja di sini conditional formatting. Mana conditional formatting? Greater than 1 juta. Saya kasih angka 1 juta. Ada 406. Oke. Dari 5 mahasiswa ya yang pengeluarannya di atas 1 juta, itu ada 3 orang yang garis merah ini, apa namanya, yang berwarna merah. Ada Wilco, Gloria, dan Nixon. Sorry, bukan maksimum. Kalau total sama dengan C1 sampai C7. Totalnya ada 5.325.000. Oke, kita abaikan dulu yang total ini. Kita konsentrasi ke sini ya, fokus di sini ya. Angka 1.410. Ini punyanya Gloria. Boleh nggak saya katakan di sini Gloria paling banyak pengeluaran, atau kita bisa katakan boros? Bercanda, Ya, ini buat tandaan aja, Glo. Bukan serius kok, Glo. Iya, Kira-kira Pak. boleh nggak? Boleh, Pak, boleh. Di antara yang lain karena nilaimu paling besar, 1.400.000. Jadi kalau misal kita pakai apa namanya formula conditional if ya. If jika logical testnya adalah ini semua sorry, ini ya benar. Logical testnya ini lebih besar dari berapa? Oke, ini salah pasti formulanya ini. Nah. Logical-nya adalah ini value 1 juta. Terus hemat. Lebih besar 1 juta. Itu agak mau kita jadi batasnya C. Bentar ya. C sama dengan koma. Oke. Jadi kalau punya Gloria ya, saya katakan di sini saya buat kondisinya adalah kalau dia pengeluarannya lebih di atas 1 juta, dia termasuk boros. Misal ya kayak gini aja, sorry, rubah bukan C5 tapi C8. C8 boros, tarik semua. Oke, di sini yang boros ada berapa orang nih? Listen, Gloria dan Wilco. Oke, kalian sudah bisa familiar nggak dengan Excel atau Google Sheet? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa ya? Oke, sekarang balik ke sini. Aku boros, Rek. Nah, ini buat buat studi kasus sederhana aja. Nah. Nantinya adalah tugas untuk kalian besok dari data yang sudah kalian buat, ya, yang barusan ini, masing-masing kan bikin data pengeluaran. Terus buatlah grafik dari
buatlah grafik. Bagikan, bentar. Bagikan data tersebut ke masing-masing teman kalian. Lalu buatlah grafik. Grafik. Oke. Dari grafik tersebut, nah, buatlah keputusan yang tepat terhadap mahasiswa yang memiliki pengeluaran terbesar. Jadi misal saya kembali lagi ke screen tadi ya. Oke, misal di sini. Ini saya blok, saya insert grafik. Ini aja yang paling gampang ya. Oke, di sini adalah 1.400.000 punya Gloria di sini. Ya kan? Nanti tugas kalian hanya bikin seperti ini. Tapi datanya adalah data dari seluruhnya. Jadi misal, Nando, pengeluaran postingnya apa aja? Jadi di sini ada ditulis. Siapa? Sheet 1 katakanlah ya. Sheet 1 adalah kasih name nama Nando. Nah, copy paste saja. Cepat. Paste. Jenis pengeluaran. Terus kemudian jumlah. Nah, nanti seperti ini ya. Jadi Nando ini punya pengeluaran apa saja. Jadi ini bukan nama teman kalian, tapi ini nama misal bayar kos, bensin, makan, hobi, listrik. Udah listrik sama kos ya jadi satu ya. Apa tadi? Apa lagi tadi? Kuota ya. Kuota, data. Bisa apa lagi? Wifi, Pak. Oh, wifi. Oh iya, kalau kuota data kalau kita di jalan ya, kalau wifi di tempat tinggal ya. Iya, Pak. Bisa kita bayar sendiri-sendiri. Nah, jumlah masing-masing adalah seperti ini. Ini misal kan kita ambil dari jumlah pengeluaran kalian toh. Nah, dari sini nanti silahkan kalian buat grafiknya. Jadi misal di sini insert grafik. Kan di sini kelihatan nih. Kalau berupa gambar, otak kita lebih mudah menerima. Pengeluaran 1.400.000 ini yang paling tinggi. Ada di hobi. Ini adalah data. Ini adalah informasi. Ya. Datanya berupa 1, kos, bensin, makan, hobi, kuota data, wifi. Itu data. Kemudian informasi yang didapat adalah, oh ternyata pengeluaran saya yang paling tinggi, pengeluarannya Nando yang tertinggi adalah ada di angka 1.400.000. Di posting apa? Di hobi. Oke. Kemudian setelah dari data, informasi, kemudian muncul knowledge, pengetahuan. Pengetahuannya apa? Oh ternyata aku hobi ini selalu boros untuk traktir cewek misal, atau hobinya apa ya mahal segini ya? Belanja, Pak. Oh iya belanja benar. Aku doyan belanja, nggak tahan kalau lihat tas bagus gitu ya. Sepatu bagus misal atau jam tangan bagus. Nah ini knowledge. Jadi kemudian oh ini ada dalam suatu di diri saya ini ada sesuatu yang nggak benar. Aku menghabiskan banyak uang banget hanya untuk hobi, sedangkan makan sedikit. Kemudian barulah muncul decision-nya. Apa decision yang harus muncul dari data ini atau informasi ini atau knowledge pengetahuan ini apa? Itu kalian yang tentukan. Nah, karena data teman kalian banyak, ya kan? Ada berapa? 9 harusnya. Tapi di sini tadi ada berapa? 5 ya? 5 orang.
Dari 5 orang ini siapa yang paling boros? Mungkin nggak kalian bisa memberikan support advice, support saran. Jadi selain dari kamu sendiri, misal tadi di sini Gloria kan? Gloria, knowledge-nya kamu mengambil keputusan apa? Oh, aku boros di hobi, berarti aku harus mengurangi belanja. Nah, teman-teman yang lain mungkin punya saran. Glo, duit belanjamu kok banyak banget. Nah, di sini Vanessa kan dikit sama si Gaby. Sama-sama cewek, ya kan? Mungkin di sini mungkin ya, Gaby sama Vanessa bermufakat, misal Vanessa, Gap, lihat punyanya Gloria itu loh, hobinya gede. Berarti kalau kita jalan-jalan, jangan jalan-jalan dewe, tapi jalan-jalan sama bareng Gloria. Apa maksudnya? Supaya apa? Kita bisa ngikut nebeng hobinya dia. Kita katakanlah misal Gloria hobi belanja, ya kan? Kalau kita ikut, bisa jadi kita dibeliin, misal dibeliin sepatu atau dibeliin tas, misal. Jadi bukan buat dia toh, dia boleh angkanya 1.400.000, tapi ternyata setelah muncul decision-nya bahwa ini tidak dihabiskan sendiri oleh Gloria, tapi dibagi-bagi bersama Vanessa dan Gaby. Nah, nanti di sini katakanlah Gaby tidak lagi tetap menghabiskan 1.400.000. Tapi di sini si Vanessa dan Gaby menikmati tanpa mengurangi pengeluaran. Atau di sini bisa nambah pengeluaran si Gaby dan Vanessa, dan Gloria bisa berhemat. Misal, Gloria biasanya senang belanja tas yang harganya 200.000, misal. Sedangkan Vanessa dan Gaby itu suka belanja yang harganya atau tas yang seharga 100.000. Kalau berjalan bersama bertiga orang ini belanja bareng-bareng dan membeli produk yang harganya sama 100 ribuan, berarti di sini Gloria bisa hemat berapa ratus ribu? Berapa? Apa Pak? Ulang. Aduh, saya ngomong panjang, ulangi lagi. Nggak mudeng. Nggak mudah. Bentar. Saya ulangi lagi ya. Bisa lihat grafik di sini ya. Punyanya Gloria ini. Ya bisa Pak, bisa. Gloria ada 1.400.000 hanya untuk hobi. Ya Iya. kan? Hobinya Gloria itu menghabiskan uang 1.400.000. Sedangkan si Gaby dan Vanessa itu sedikit. Pengeluarannya dikit. Nah, misal muncul keputusan bersama tiga orang ini. Gap, biar kamu hemat, yuk kalau jalan-jalan, kalau belanja, ajak kita-kita. Biasanya kalau dua orang memilih tas yang sama, produk yang sama dengan harga yang lebih murah, biasanya yang satu biasanya ngikut toh. Misal, lihat ada tas harga 100.000, tas bagus. Gaby pun sama, udah harganya murah. Gaby yang semula kalau membeli tas di harga di atas Gloria 200.000. Pak. Oh Gloria, sorry. Gloria kalau beli tas di atas 200.000. Karena melihat dua temannya membeli yang 100.000, akhirnya Gloria ikut membeli tas yang seharga 100.000. Berarti di sini Gloria bisa hemat berapa ratus ribu? 100.000. 100.000. 200. 100 kan? Ya. Nah, berarti nanti pengeluarannya Gloria tidak lagi 1.400.000. Sudah menjadi 1.300.000. Menurun kan? Ya. Nah, nanti postingnya si Gloria, ini nanti saya ganti Gloria ya. Gloria hobi di 1.400.000. Apalagi hobi, yuk bareng-bareng lagi. Nah, itu adalah sebuah keputusan, decision. Tugas kalian nantinya adalah cari itu. Kumpulkan data dari masing-masing teman kalian, jadikan sebuah informasi, siapa yang paling boros, kemudian pengeluaran yang paling besar itu di apa. Jadikan itu pengetahuan, kemudian munculkan
atau keluarkan keputusan bagaimana cara menanggulangi supaya teman kalian yang semulanya boros jadi tidak boros. Pengeluarannya tidak lagi 1.400.000 tapi bisa lebih turun, bisa di angka 1 juta atau kurang. Berarti ini nanyain satu-satu ya, Pak? Ya, data kalian kan sudah dibuat tadi. Nah, Jadi kita tinggal bikin nanti grafiknya dibagi, gitu, Pak, ya? saling share. Via WA juga boleh. Terserah Jadi kalian mau kita share cara apa. jenis pengeluaran dari mereka tuh kos bensin semua tuh kita tulis juga semua gitu, Pak, ya? Benar. Sama munculkan grafiknya. Ya. Terus grafiknya jadi banyak gitu, Pak? Grafiknya nanti per satu orang, kayak Nando ini ya, saya bikin sheet 1 ini adalah, sorry, ini sheet 2 katakanlah, saya kasih nama sheet 2. Nah, Satu mahasiswa satu sheet ya Pak? kenapa? Satu mahasiswa satu sheet ya Pak? Betul, satu mahasiswa satu sheet. Jadi nanti ada kurang lebih 5 sheet. Baru Iya, nanti baik. ledgernya adalah dari masing-masing ini. Nando berapa, Wilko berapa, Vensa berapa, tentukan ini. Kalian cari sendiri siapa yang paling boros dan siapa yang paling hemat. Tapi dari masing-masing sheet mahasiswa ini, kalian akan tahu pengeluaran paling besar itu di mana. Pasti akan berbeda kan? Mungkin, nah Nando, kosnya murah karena dia di asrama. Wilko juga sama kan di asrama. Pokoknya di asrama rata-rata pasti akan sama, murah pengeluarannya. Tapi mungkin di makan, ada yang hobi makan, ada yang nggak begitu suka makan. Pasti kan sedikit beda. Nah, siapa tahu muncul keputusan, muncul decision-nya. Kebijakan baru yang doyan makan. Nah, ayo jalan-jalan kalau mau cari makan, ajak kita. Biar kita juga bisa ngerem, kamu makanmu, coba aja banyak, gemuk nanti kamu. Atau enggak, boros. Kasih orang tua, kasih kirim duit, kamu habiskan buat makan toh. Yang lain belum. Nah, misal kayak gitu, itu misal aja. Berarti Pak, masing-masing orang yang ada borosnya itu kita kasih note gitu Pak ya, kayak saran gitu. Betul, saran, advice, good. Iya, makasih Pak. Bapak, kalau untuk yang boros-boros ini, kalau dikasih saran ke dengar KPK aja Pak. Gitu. Boleh. Langsung aja Pak sama pihak yang bersangkutan. Atau kasih tahu orang tuanya ya. Kasih tahu Mama Mama ya benar. Paham ya? Jelas ya? Masih bingung? Ya, Pak. Enggak ya? Good. Cuman buat yang itu Pak, diagram itu aku nggak tahu. Oh, sorry. Diagram. Diagram lagi. Nah, untuk pembuatan diagram seperti ini. Kan ada 2 data ini. Iya Pak. Data perbandingan kan. Ada data berupa deskripsi dan kemudian angka. Kamu blok dulu. Iya. Iya. Di blok sudah, kemudian klik insert. Insert, cari chart. Kamu boleh bebas pilih chartnya. Cuma saya di sini kasih contoh yang paling mudah. Nah, misal seperti ini. Oh, Insert, klik, selesai. Jadi, lihat ini hobi 1.400.000 ada di sini. Kuota data berapa? 600. Ya, gitu ya. Gampang ya. Ini harus bikin lewat Excel ya Pak? Nggak harus Excel, bisa pakai Google Sheet, boleh. Kalau saya tulis tangan baru kita terus gambar. di itu kolom Kasihan tuh aku ada. kalau kamu nulis tangan. Ada kolom tuh Kak. Iya Pak. Kan Kalau sekarang, di insert lah Kak, ada ujung ada. pakai ini aja, pakai Excel atau Google Sheet. Jadi Di desain membiasakan itu. menggunakan aplikasi untuk proses Desain di atas tuh. Di atas. pengerjaan kalian, memudahkan Tugas kerja kalian. Dikumpulin kemana, Pak? Di atas. Enggak, nanti kalian kalau sudah bisa kirim ke email ya. Nanti kita bahas bareng-bareng besok. Bentar, saya cek. Nah, blok Bapak kan ya bisa. Selanjutnya Bapak langsung ini. Mau gimana? Nah, bisa kalian kirim situ ya, ke email saya ya.
Oh, hasilnya dikirim di email ya, Pak? Ya, Oke. jadi di sini sudah disimpan dalam format Excel. Nanti ekstensinya kan XLSX kalau yang pakai 2010. Nah, itu yang kalian kirim. Oke, Pak. Itu aja. Itu tugas buat besok. Nah, nanti setelah kita bahas, ini studi kasus kecil, ringan banget yang berhubungan dengan kehidupan kalian. Nantinya hal serupa akan kalian temui di organisasi, misal di keuangan. Tidak perlu kalian menjadi bendahara, tapi sebagai seorang manajer, nantinya kalian juga membutuhkan ini, pengetahuan ini atau pengalaman dasar seperti ini. Misal saya sebagai seorang pendeta, gimana sih nanti audit keuangan gereja, mencari kebutuhan gereja ini yang paling urgent itu apa? Pos yang paling besar pengeluarannya di mana, bisa nggak berhemat? Nah, kayak gitu-gitu ya. Ini cara sederhana, jadi nggak perlu pakai aplikasi SPSS atau yang lain, nggak perlu pakai Excel, sudah bisa sebenarnya. Oke, ini saya kembali lagi ke PowerPoint. Nah, sudah mulai stres? Sedikit, Pak. Masuk, Pak. Ada Oke. kata-kata. Kita kasih tebak-tebakan, Masuk. biar nggak stres. Oke, Pak. Dalam suatu kolam. Nggak tahu kalau kalian tambah pusing mikirnya. Ayo, Vensa, karena terlambat, tolong bacakan, Vens. Soalnya, Vens. Soalnya dalam suatu kolam terdapat 12 ekor ikan. Suatu hari 5 ikan dimakan bangau, 3 tenggelam, dan 1 dimakan kucing. Berapa sisanya? Oke, silakan dijawab, dihitung. Gampang. Enam, Pak. Siapa jawab tadi? Glory, Pak. Glory. 6. Yang lain? Tunggu jawaban yang lain, Glo. Saya juga sama, Pak. 6. 6. Wilko, jawab 6. Ada jawaban lain? Nggak ada yang jawab 3? Bapak sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Saya Pak, bentar. Ya. Saya nggak jadi 6 deh, Pak. saya D, Pak, salah semua. Galau. Wilko, Saya D, Pak. D, salah Saya D, semua. Pak. Salah Oke. semua. Gabriel, siapa tadi? Gloria, Glory. Tetap 6. Tetap, Pak. Tetap ya, bukan 3 atau salah semua. Saya salah semua, Pak. Salah semua. Ya, saya, Pak. Oke. Saya salah semua, Pak. Nixon salah semua, Nando salah semua, Wilko juga jawab salah semua. Tinggal yang belum jawab, Vensa. Gaby juga belum. Podo ae. Enam, Pak. Gaby 6. Oke. Bapak 2 jawaban Ikan. boleh? Ikan Boleh. goreng kali itu dimakan kucing. Tapi bisa aja ya, kucingnya berenang kan. Oh, Sese, Pak. Bapak, saya 10, Pak. Saya 10. 10. Oke, Oke. 10, Pak. Saya 10. Saya 6, Pak. Vensa 6. Yang cewek-cewek jawabannya 6 ya. Enggak. Salah semua. Oh, Vensa salah semua. Podo Oh, Gaby. Gaby salah semua. Vensa, Gloria jawab 6. Nando jawab ya. Nando Aku- juga 6, Pak. Nando juga 6. Enggak, saya 10. Oh, Nando 10. Ganti jawaban dia. Sudah? Sudah, Pak. Sudah jawab semua ya? Grup D pasti menang ini.
Ayo kita hitung sama-sama. 12. Berapa yang dimakan bangau? 5, Pak. 5. 12 dikurangi 5 berapa? 7, 7. 7. 3 tenggelam. Nggak mungkin Pak, ikan tenggelam Pak. Betul, ikan nggak mungkin tenggelam karena dia berenang kan? Menyelam, sorry. Ikan itu bukan berenang tapi menyelam. Menyelam. Berarti Berenang kan di saya atas deh, Pak. permukaan Saya air. deh. Saya salah Bapak. semua, Pak. yang saya tangkap gini Pak, kalau Gimana? dibilang tenggelam, berarti kayak ada penambahan ikan gitu, kan nggak mungkin ikan tenggelam toh. Nggak mungkin. Jadi kalau kan sisa ekornya 7, ditambah 3 berarti 10. Gitu Pak tangkap saya. Oh gitu. Kalau bilang ikan tenggelam nggak mungkin kan? Ya, ikan tenggelam air. Kayak Kita gitu, Pak, ulangi maksud lagi. saya. Benar, nggak apa-apa. Kan 3 tenggelam. 5 dimakan bangau. 1 dimakan kucing. Kucing. Yang dimakan bangau dan kucing berapa? Bangau makan 5. 5 tambah kucing Ada berapa? Kalau kucing ini makannya kalau udah digoreng Pak, kalau masih di dalam air kan nggak bisa. Katakanlah kolamnya dangkal. Kan ya dibilang. Kan bisa diserang ikannya sama kucing. Jadi mati tenggelam ikannya. Nggak bisa dong, kan ikannya berenang semua. Ikannya nggak bisa tenggelam. Maksa. Harus Berarti positif ya. bangau makan 5, kucing makan 1, 5 tambah 1 berapa? Ya, 6 kan? Ya Pak. Berarti 12 dikurangi 6. 6. Tinggal berapa? 6. 6. 3 tenggelam. 3-nya lagi juga tenggelam sebenarnya. Hidup semua. Ikan kan tenggelam di dalam air, hidupnya di dalam air. Otomatis dia tenggelam. Ikan itu sebenarnya bukan berenang, tapi menyelam. Kalau berenang itu di atas permukaan air. Kalau menyelam itu di dalam air. Jadi kalau tenggelam dia pasti menyelam. 12 ekor kan sisa. Oke. Oke. padahal saya yakin tadi sama jawaban dia itu. Bye. Kalau saya ngasih tebak-tebakan, kalau berpikir, oh, aku udah pasti yakin, dipikir lagi. Mau jawab, aku udah yakin, dipikir lagi ya. Oke, ini tugas kalian besok. Ya, seperti tadi saya jelaskan. Dan pertemuan besok mengenai fungsi sistem dan studi kasus. Saya berharap setelah pertemuan ini ada ilmu yang bisa bermanfaat lah buat kalian. Bagaimana cara memandang suatu masalah dari mengumpulkan data dulu, informasi, menjadikan sebuah informasi, tapi dengan catatan informasi yang benar dari data yang benar, bukan data-data atau informasi hoax. Sehingga muncul knowledge yang benar juga. Dari knowledge yang benar kita bisa mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan yang tepat untuk perusahaan, untuk organisasi, kalau nanti kalian jadi pendeta yang tepat untuk untuk gereja kalian dan berguna juga bagi jemaat. Utamanya kan di sana. Gereja kan juga pelayan, lebih ke pelayan kan? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Jelas Pak. Jelas ya? Enggak, Untuk soal Pak. besok, nggak ada pertanyaan ya? Paham ya? Kita boleh minta nomor teleponnya Bapak ya? Bentar, saya kasih di chat ya. Oke. Wait. Nah, silakan WA. Usahakan kalau mau telepon misal ya, kalau butuh telepon, tolong WA dulu. Karena gini, saya WA kan pakai WA web ya di laptop. Karena kebetulan kebanyakan aktivitas saya itu di atas laptop. Kerjaan coding, desain, bikin film,
Nah, itu semua di laptop. Jadi saya biasanya HP itu nggak pegang malahan. Saya hampir nggak pernah pegang HP. Jadi kalau telepon, sampaikan dulu di WA, nanti saya baru kalau dia mau telepon, saya baru ambil HP saya. Ya, kadang-kadang tempatnya juga nggak tahu, kadang-kadang HP itu di mana juga, jalan-jalan dewe. 08577 benar. Saya pakai AM3. Oke, belum jam 12. Masih setengah jam lagi. Kita mau bahas apa? Games, Pak. Games. Enggak, bahasa aja gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Pertemuan hari ini kita selesai. Materinya sudah cukup untuk hari ini. Besok kita ketemu lagi, ada tambahan materi lagi. Kita lanjutkan. Siapa mau pimpin doa tadi? Gloria yang pimpin doa tadi. Sekarang siapa? Wilko belum ya? Saya kemarin, Pak. Oh iya kemarin ya Wilko ya. Iya. Siapa? Nando. Oke, Pak, saya aja. Oke, makasih Nando. Ayo. Ya, Pak. Ya, mari kita tenang, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ya kami, sebab penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami, Bapa. Makasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Dosen terkasih kami boleh mengajarkan kami dari awal hingga saat ini kami boleh mengakhiri proses perkuliahan pada hari ini, Bapak. Bapak, untuk setiap pelajaran yang kami dapat hari ini, biarlah Engkau memberkatinya, biarlah kami setiap mahasiswa yang telah belajar untuk hari ini, Bapak, apa yang kami terima, apa yang kami dapat, Tuhan berkati pikiran kami, kecerdasan dan kepintaran menjadi